Perkenalkan, nama saya Lingga Febra Sasti dengan NIM 01021182328015. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran sisi penawaran menurut Haller MC Carr. Aliran sisi penawaran merupakan salah satu pendekatan dalam teori ekonomi makro yang menekankan pentingnya peningkatan produksi sebagai kunci utama pertumbuhan ekonomi. Yang slide selanjutnya, latar belakang historis. Pada periode 1971 sampai 1973, perekonomian Amerika Serikat mengalami pertumbuhan pesat akibat kebijakan fiskal dan moneter ekspansif yang dipengaruhi oleh pemikiran Keynesian. Namun, kondisi tersebut diikuti oleh meningkatnya inflasi yang signifikan. Bom ekonomi yang terjadi ternyata tidak stabil karena tekanan inflasi yang tinggi. Hal ini memunculkan kebutuhan akan pendekatan baru dalam kebijakan ekonomi. Slide selanjutnya, permasalahan ekonomi. Pada periode ini terjadi fenomena stagflasi yang kondisi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Hal ini sulit dijelaskan oleh teori Keynesian tradisional. Yang selanjutnya yaitu kegagalan kebijakan konvensional. Pendekatan konvensional yang berfokus pada pengendalian permintaan tidak mampu mengatasi permasalahan struktural di sisi produksi. Kebijakan yang diterapkan sebagai kebijakan moneter restriktif dan peningkatan pajak tidak efektif menekan inflasi, bahkan justru memperlambat pertumbuhan ekonomi. Slide selanjutnya, munculnya aliran sisi penawaran. Aliran sisi penawaran muncul sebagai respon terhadap kegagalan kebijakan Keynesian dan monetaris. Pendekatan ini menekankan bahwa masalah utama ekonomi bukan pada permintaan, melainkan pada sisi penawaran atau produksi, sehingga fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas produksi, efisiensi ekonomi, serta pengurangan hambatan terhadap investasi. Slide selanjutnya, kebijakan utama. Kebijakan dalam aliran sisi penawaran meliputi penurunan pajak, deregulasi ekonomi, peningkatan intensif investasi, serta pengurangan intervensi pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha sehingga produksi dapat meningkat. Slide selanjutnya, peran pajak. Penurunan pajak dianggap dapat meningkatkan motivasi kerja, mendorong investasi, serta meningkatkan produksi nasional. Dalam perspektif ini, pajak yang terlalu tinggi justru menghambat aktivitas ekonomi karena mengurangi intensif untuk bekerja dan berinvestasi. Slide selanjutnya, dampak kebijakan sisi penawaran memiliki dampak positif berupa peningkatan output, penurunan pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun terdapat pula kritik terhadap pendekatan ini, terutama terkait potensi peningkatan defisit anggaran, ketimpangan pendapatan. Slide selanjutnya yaitu perbandingan dengan Keynesian. Pendekatan Keynesian dan aliran sisi penawaran memiliki perbedaan utama dalam fokus kebijakan ekonomi. Keynesian menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai penggerak utama perekonomian, sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi melalui peningkatan belanja dan stimulus untuk mengatasi resesi dan pengangguran. Sebaliknya, aliran sisi penawaran berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh kemampuan produksi, sehingga kebijakan diarahkan pada peningkatan insentif bagi pelaku usaha melalui penurunan pajak, deregulasi, dan pengurangan hambatan investasi. Dengan demikian, Keynesian lebih berorientasi pada stabilisasi jangka pendek melalui sisi permintaan, sedangkan supply side menitik beratkan pada pertumbuhan jangka panjang melalui penguatan sisi penawaran. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Aliran sisi penawaran supply side ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak semata-mata ditentukan oleh peningkatan permintaan agregat, melainkan sangat bergantung pada kemampuan suatu perekonomian dalam meningkatkan kapasitas produksi. Pendekatan ini muncul sebagai respon terhadap kegagalan kebijakan ekonomi konvensional, khususnya dalam menghadapi fenomena stagflasi pada era 1970-an, melalui kebijakan seperti penurunan pajak, deregulasi, dan pemberian insentif
terhadap investasi. Aliran ini berupaya menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pelaku usaha untuk meningkatkan output. Dengan demikian, fokus utama kebijakan diarahkan pada penguatan sisi penawaran guna mendorong efisiensi, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Meskipun tetap terdapat kritik terkait potensi ketimpangan distribusi, pendapatan, dan defisit anggaran.